Terima kasih, Prof. Sono. Selamat sore semuanya. Saya mau melanjutkan tentang bagian tentang dana filantropi. Saya minta tolong dari sana untuk mengklik bagiannya. Jadi dari bagian dana filantropi di sini, kita mau membahas sedikit tentang tinjauan konseptual, dan juga yang kedua adalah bagaimana monitoring pelaku filantropi dalam wabah COVID ini. Kita mau melihat yang pertama tentang konsep dari filantropi itu sendiri, dan yang kedua bagaimanakah aplikasi dari filantropi ini yang sudah terjadi pada kondisi COVID yang sekarang ini sedang berlangsung. Minta slide selanjutnya, mohon maaf. Terima kasih. Bahwa Bapak Ibu sekalian, terminologi filantropi sendiri berasal dari bahasa Latin, filantropia. Jadi nomor satu adalah mengatakan soal love, cinta, dan anthropos itu adalah manusia. Jadi bagaimana kita bisa mencintai manusia dengan tinjauan adalah untuk kedermawanan, untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Voluntary action for the public good. Ini adalah prinsip dasar dari filantropi. Jadi kata-kata ada kata sukarela itu sangat ditonjolkan dalam hal ini. Sesuatu yang berbau tentang kewajiban atau obligation, and that's not a philanthropy. Tapi sesuatu yang berbau sukarela bisa diangkat di sini sebagai suatu filantropi, dan bagaimana aplikasinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah filantropi kesehatan, yakni pemberian sumbangan sukarela untuk dalam sektor kesehatan. Slide berikutnya, kita bisa melihat di sini bahwa tahun 2018, minta slide berikutnya. Baik, terima kasih. Bahwa tahun 2018, Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan melalui World Giving Index, salah satu charity aid foundation yang berpusat di London. Dengan indikatornya tertinggi adalah 59%, menolong orang asing, donasi uang, dan juga aktif dalam kegiatan kerelawanan. Dari hal yang di sini kita patut bangga bahwa Indonesia salah satu negara yang memang punya keinginan untuk memberinya cukup lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa dari Undang-Undang Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, bahwa Presiden juga sudah meminta untuk para filantropis untuk membantu dalam SDGs, dan ini bisa ditunjukkan banyak sekali beberapa tahun belakangan ini filantropis yang ada di Indonesia mulai bermunculan seterusnya. Dan juga kita mengharapkan ini sangat berguna untuk pembangunan kesehatan di masa yang akan datang, terutama untuk kasus search ini. Minta slide berikutnya. Nah, di sini adalah asas dari filantropi. Kalau pertama tadi kita sudah mengatakan filantropi adalah kesukarelaan. Yang pertama adalah organized giving, kedua strategic, dan ketiga sustainable. Jadi sukarela yang memang organized, strategic, and sustainable. Kalau seandainya kita berbicara soal direct giving atau mengatasi gejala dari masalah, di situ yang kita mengatakan charity. Kedua terminologi ini dibedakan karena khasnya dari filantropi adalah sustainable. Dalam kasus COVID ini, yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah charity. Karena pada saat awal itu kondisi kasus ini besar, kemudian rame-rame akan berusaha untuk memberikan sumbangan, dan kita harus melihat sumbangan ini diperuntukkan untuk siapa. Filantropi biasanya dapat dilakukan sesudah ini, di mana kita menginginkan sesuatu yang sustainable, bagaimana seperti pemulihan dan sebagainya, berapa banyak sumbangan yang harus diberikan, dan dalam tempo berapa lama kita harus melakukan pemberian sumbangan sampai didapatkan goal yang diharapkan. Slide berikutnya. Kalau kita membedakan filantropi dengan CSR, banyak dari orang zaman sekarang sendiri suka mengatakan bahwa ini melakukan CSR dan sebagainya. Is this the philanthropy? Is this the CSR? Is this the charity? CSR pada prinsipnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 74 Ayat 1, yang mengatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dampak dari CSR adalah short result, sementara filantropi adalah long-term result dan juga untuk sustainability. Filantropi merupakan salah satu bagian integral dari CSR dengan long-term result ini. Dan CSR juga salah satunya untuk mengharapkan untuk ada permintaan untuk tax deduction, di mana ada tax deduction kurang lebih sekitar 5% untuk yang dilakukan. Tapi di sini kita akan membahas tentang philanthropy and charity. Slide berikutnya. Ya, ini adalah untuk pelayanan kesehatan, di mana filantropi dan charity di sini ada 3 sebagai pelaku filantropi, yang nanti akan kita bahas di yang berikutnya. Kita mengharapkan di sini ada panah yang paling ke kanan, kita mengharapkan di sini adalah untuk membantu indirect cost. Karena kalau direct cost itu lebih ke arah untuk dana yang dibantu oleh pemerintah untuk pelayanan medis, yang sudah diberikan untuk pelayanan medis. Sementara indirect cost adalah dana-dana yang tidak di-cover oleh pemerintah, dan biasanya dana ini yang juga cukup besar, di mana masyarakat itu juga membutuhkan. Contohnya seperti untuk biaya transportasi pasien, untuk biaya keluarga pasien yang menunggu, dan biaya lain-lain yang tidak di-cover oleh biaya pemerintah atau yang tidak di-cover oleh direct cost ini. Slide selanjutnya.
Nah, di sini kita mau melihat untuk pelaku filantropi, bahwa pelaku filantropi ada individu dan juga institusi. Pelaku untuk yang individu seperti HNWI atau High Net Worth Individual, jumlahnya sedikit tetapi sumbangannya ini banyak. Biasanya para filantropis atau para miliuner, para triliuner yang melakukan ini, kita bilang yang tipe A. Kemudian yang retail adalah yang tipe B. Jumlah orangnya banyak tetapi sumbangannya sedikit. Jadi beberapa tempat biasanya kemudian melakukan suatu sumbangan dana massal dan menyumbangnya sedikit demi sedikit, tapi yang menyumbang itu jumlahnya banyak. Nah, itu kuantitas orang-orang yang menyumbang jumlahnya banyak. Kemudian yang institusi adalah untuk korporasi, non-korporasi. Yang non-korporasi ini lebih ke arah untuk lembaga yang dibentuk oleh korporasi, lembaga keluarga, lembaga keagamaan, dan lembaga keagamaan, dan juga lembaga independen. Ini bisa yayasan, bisa juga perhimpunan atau asosiasi, bisa juga perkumpulan, dan sebagainya. Slide berikutnya. Di sini melihat crowdfunding platform untuk menjaring individu sebagai pooling. Jadi dilihat dari untuk pelaku filantropi itu ada 3. Ada grant making yang memberikan, kemudian ada pooling atau intermediary di tengah-tengah yang mengumpulkan, dan juga yang ketiga adalah implementing. Implementing itu adalah yang melaksanakan. Kita mau lihat di sini crowdfunding platform itu rata-rata sebagai pooling atau intermediary. Salah satu contohnya di sini adalah untuk kitabisa.com. Jadi ada 3 sektor kesehatan di Indonesia, itu ada 3 crowdfunding yang cukup besar di Indonesia, kitabisa.com, WeCare ID, dan juga Ayo Peduli ID. Slide berikutnya, ini adalah online giving report tahun 2018 oleh kitabisa.com, bahwa medical needs is the most popular charity, dan lebih dari 7.500 medical fundraising di tahun 2018 itu launch. Ada dalam 1 tahun itu lebih dari 7.500 yang menyumbang untuk inilah, untuk kanker dan sebagainya dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, ini menarik. Bagaimana monitoring pelaku filantropi dalam COVID-19? Ya, kalau untuk kita bicara memonitoring, kita memang harus agak hati-hati, karena jangan sampai nanti dana yang sudah masuk, kemudian kita nggak tahu sampai seberapa jauh itu didistribusikan, nanti akan mengalami kesulitan. Slide berikutnya. Nah, ini ada tentang perilaku filantropi tadi. Kita melihat ada individu dan institusi. Kalau individu itu biasanya kita agak sedikit sulit untuk men-tracking, tetapi tetap banyak individu yang memberikan dana. Waktu itu dari beberapa filantropis Indonesia, mereka memberikan dana cukup banyak, berbau miliaran, dan ini mengharapkan bisa untuk penanganan COVID itu. Slide berikutnya. Nah, ini oke, baik. Ini adalah untuk yang grant making, dan di sini adalah salah satu contoh yang HNWI. Jadi mereka memberikan lewat Buddha Suci, kemudian untuk memberikan kepada Kementerian Kesehatan beberapa keperluan APD dan sebagainya, dan juga memberikan berupa barang, atau yang kita bilang namanya in natura, atau barang yang diberikan untuk masyarakat atau institusi di situ, yang nanti diharapkan diberikan kemudian akan dikembangkan. Slide berikutnya. Baik, ini yang kita bilang HNWI, jumlahnya orangnya sedikit, penyumbangnya sedikit, tetapi sumbangannya itu banyak, miliaran biasanya. Slide berikutnya, oke. Di sini kita bisa melihat mereka menyumbang untuk Rumah Sakit Sulianti Saroso, untuk beberapa keperluan APD dan sebagainya yang diberikan untuk mereka yang membutuhkan untuk tenaga medis, untuk keperluan dan sebagainya. Yang berikutnya, ini adalah retail, untuk jumlah orangnya banyak, tetapi sumbangannya sedikit. Jadi memang banyak yang memberikan donasi-donasi, dan kemudian itu dikumpulkan. Slide berikutnya, ini juga masih contoh untuk yang grant-making, bahwa salah satu yayasan bekerja sama dengan suatu kita bilang namanya perkumpulan, corporation, mereka melakukan suatu grant making, bahwa pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana filantropi, apalagi untuk keluarga-keluarga yang mungkin terkena dampak dari COVID ini, atau keluarga yang meninggal dunia, sebagai penafkah utama akan diberikan bantuan. Ini adalah salah contoh grant making untuk pemberi. Nah, kita sekarang mau bicara yang untuk intermediary, slide berikutnya. Ini salah satu donasi yang digalang oleh Kagamadok. Mereka mulai pertama galang dana ini di bulan Maret tanggal 25, dan ini berita yang dikumpulkan kemarin, donasi yang terkumpul per 1 April, dari tanggal 25 Maret sampai 1 April adalah sebesar 163 juta 866.500 rupiah yang didapatkan. Dan seluruh banyak institusi, mereka juga berlomba-lomba untuk memberikan. Ini contoh slide yang intermediary, dompet corona yang oleh Lions Club Indonesia, dan juga dari UNICEF juga memberikan platform untuk Anda semua bisa memberikan bantuan mereka sebagai pooling di sini. Slide berikutnya. Nah, di sini juga ada dari penggalangan dana dari kitabisa.com sendiri sebagai platform, tapi mereka juga sebagai fundraiser untuk melawan COVID-19, di mana penerimaan manfaatnya di sini bisa dilihat bersama.
untuk tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan corona, keluarga duafa, dan sebagainya, fasilitas publik, dan yang lain sebagainya. Slide berikutnya, di sini juga kita bisa lihat dari Lazis dan juga dari Rumah Zakat, mereka juga menggalang dana lewat platform ini, dari kitabisa.com. Slide berikutnya, bahkan Rumah Zakat juga menggalang dana lewat platform yang lain, tetapi masing-masing mereka punya goal masing-masing dari beberapa platform yang berbeda. Di slide berikutnya, nah, tidak kalah juga, selebgram juga berusaha untuk menggalang dana untuk ini, di slide berikutnya, dan ini adalah untuk yang implementing, di mana rumah sakit juga membutuhkan penggalangan dana, dan mereka langsung mengharapkan dana-dana dari pihak yang bisa memberikan untuk langsung melaksanakan implementasi kesehatan yang bisa mereka lakukan. Dari saya demikian, untuk penutup saya serahkan ke Prof. Laksono. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, ini sebagai penutup ya, sebelum kita diskusi, mungkin Mbak Putu ya. Slide, satu lagi, slide terakhir. Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi ya yang disampaikan Pak Fauzi dan Pak Yudi itu memang kombinasi antara pemerintah dan swasta. Nah, tapi peran filantropi tidak menggantikan pemerintah ya, tetap pemerintah itu yang mungkin yang utama atau yang penting-penting tadi ya. Nah, kemudian yang sangat penting bagaimana koordinasinya ini, supaya jangan sampai terjadi di satu tempat itu atau di suatu rumah sakit sumbangan banyak sekali tapi di tempat lain itu tidak. Nah, ini yang perlu ada suatu koordinasi yang baik dan database yang sama. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga masalah monitoring dan pengawasan ini. Ini yang memang hari ini kita belum bisa membahas secara detail ya. Mungkin kita akan masuk pada detail ini untuk monitoring dengan mengundang mungkin dari BPKP atau di mana Pak Fauzi ya untuk kedepannya ya, karena walaupun ini dalam masa wabah, tetap potensi untuk korupsi dan inefisiensi itu terjadi. Ya, nah, karena itu mari kita lihat dan nanti kita akan bahas pada sesi yang akan datang. Ya. Saya ini Mbak Putu untuk pemicu untuk diskusi kita. Sekian dan terima kasih.